Halo Tretan, nama saya Ari Dimarta and I am a DevOps Engineers. Ini adalah sesi pertama untuk belajar serta mengenal tentang DevOps. Apa itu DevOps Engineer, apa saja pekerjaan dari seorang DevOps Engineer, apa saja tanggung jawabnya, serta bagaimana cara untuk menjadi seorang DevOps Engineer. Kita akan membahas informasi yang sangat mendasar tentang semua hal yang berkaitan dengan DevOps. Untuk DevOps sendiri itu DevOps Engineer adalah salah satu dari pekerjaan yang berlatar belakang teknologi, namun sampai saat ini hanya sedikit orang yang memiliki skill atau spesialisasi sebagai DevOps. Sedangkan sampai saat ini lowongan pekerjaan untuk itu masih banyak sekali. Dengan kata lain, sumber daya manusianya sebagai seorang DevOps masih sangat kecil atau sangat sedikit dibanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang sedang dicari oleh banyak perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kita lihat dari LinkedIn, kita bisa lihat pekerjaan atau offering untuk seorang DevOps engineer itu masih banyak sekali. Baik itu on-site atau bekerja di dalam kantor atau harus kita bertempat tinggal di kantor tersebut untuk melakukan pekerjaan DevOps engineer atau sebagai remote working itu sangat banyak sekali. Jadi untuk hal yang berhubungan atau pekerjaan yang masih berhubungan dengan DevOps itu sangat banyak, baik itu sebagai freelance atau sebagai employee, sebagai karyawan tetap ya. Oleh karena itu, saya akan sharing perihal semua hal yang berkaitan dengan DevOps. Bagaimana cara untuk menjadi seorang DevOps? Sebenarnya sangat mudah. Teman-teman cukup meluangkan waktu 1 atau 2 jam setiap hari untuk belajar tentang semua hal yang berkaitan dengan DevOps, baik dari sisi tools atau beberapa tanggung jawab yang harus dihandle oleh seorang DevOps engineer. Nah, lalu apa sih DevOps sebenarnya itu? Ya, kalau DevOps sendiri yang beredar di luar artinya adalah serangkaian cara dalam membangun sistem infrastruktur yang terotomatisasi, terintegrasi, dan fleksibel agar developer dapat merilis coding mereka secepat dan seefisien mungkin. Jadi kalau dari life cycle seorang DevOps sendiri atau alur dari pekerjaan DevOps seperti ini bentuknya. Jadi kita ketika membangun sebuah aplikasi, developer menyerahkan semuanya kepada kita. Lalu kita bangun, kita jalankan di server staging atau sebelum ke production ya. Sebelum itu kita tes apakah itu bisa berjalan atau tidak. Kalau misalkan ada masalah ya kita debug karena tugas seorang DevOps adalah peningkatan dari seorang sistem administrator ya. Jadi yang sebelumnya ketika developer menyerahkan code mereka untuk di deploy ke server, kalau ada masalah biasanya sysadmin ini menghubungi developer untuk memperbaikinya. Tapi DevOps sendiri tidak. Dia harus mencari tahu dengan caranya sendiri untuk melakukan debugging. Setelah itu memperbaiki sehingga aplikasi dapat diinstal dengan baik, dapat terdeploy. Setelah di-deploy, kita pastinya akan monitoring ya. Monitoring untuk apa? Ya untuk audit lah pastinya. Jadi misalkan ada problem slow lah, berat, ngeload dari page-nya itu sangat berat atau terlalu lama, atau mungkin ada query-query yang besar ya kita harus laporkan juga bekerja sama dengan developer untuk memperbaiki itu. Kita lakukan diagnosa, setelah itu kita tune apa yang bisa kita perbaiki, konfigurasi apa yang bisa kita maksimalkan. Setelah itu ya kita mendapatkan feedback dari user pastinya. Usernya siapa? Usernya itu bisa dari developer atau bisa dari user kita di perusahaan kita. Apakah aplikasi itu cukup ringan, cukup cepat, cukup untuk bisa memberikan informasi yang sangat banyak pada kita dengan mudah tanpa harus menunggu lama. Lalu kita analyze, ketika ada input, ada masukan, ya kita edit lagi, kita build lagi. Ya, seperti itu saja. Jadi life cycle-nya itu sangat jelas. Oleh karena itu, ketika life cycle-nya DevOps itu sudah sangat jelas, hal ini tentunya dapat bisa diautomasi nantinya. Jadi dengan mudah sekali bisa kita secara otomatis tanpa harus memerlukan konfigurasi yang manual. Seperti itu. Syarat untuk menjadi seorang DevOps apa saja sih? Sebenarnya simpel. Ada dua hal penting yang dibutuhkan untuk menjadi seorang DevOps engineer.
Yang pertama adalah hard skills, yang kedua adalah soft skills. Nah, kedua-duanya ini sangat erat hubungannya dan sangat dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi seorang DevOps yang baik. Kedua adalah coding dan scripting ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kenapa seorang DevOps itu harus punya kemampuan untuk coding dan scripting. DevOps sendiri tercipta atau muncul untuk memutus gap antara seorang developer dan seorang sysadmin, yang mana sebelumnya life cycle-nya seperti ini. Developer membuat program lalu menyerahkan source code-nya untuk di-deploy ke dalam server kepada sysadmin. Dan biasanya ketika proses deployment itu ada masalah, maka akan terjadi salah menyalahkan dari pihak masing-masing. Sysadmin akan menganggap bahwasanya ada masalah di aplikasinya sehingga tidak bisa diinstal, atau dari pihak developer akan menyalahkan seorang sysadmin bahwasanya mungkin di proses deployment ada hal-hal atau dependensi yang kurang sehingga menyebabkan masalah pada proses instalasi. Nah, DevOps tersebut muncul untuk memutus masalah ini. Sehingga kita dituntut setidaknya minimal kita harus tahu lah apa bahasa pemrograman apa yang sedang kita pakai atau bagaimana cara memperbaikinya, sehingga ketika ada error kita bisa tahu dari error log tersebut bagaimana cara untuk memperbaiki proses deployment tersebut. Tidak secara advance ya, tapi setidaknya medium lah untuk menguasai pemrograman yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi. Misalkan di perusahaan kita membutuhkan bahasa pemrograman Go, Python, Node.js, atau apapun itu, kita harus tahu setidaknya di tingkat level medium. Sehingga kalau ada masalah kita bisa langsung memperbaikinya itu tanpa harus merepotkan dari pihak developer yang menjadi penanggung jawab atau seseorang yang membangun aplikasi tersebut sehingga bisa terdeploy dengan mudah atau dengan lancar di server kita. Adalah DevOps tools in advance ya. Ada beberapa DevOps tools yang biasanya atau banyak dipakai oleh perusahaan di luar dan sebagainya. Seperti contohnya untuk automasi kita ada Ansible, Terraform, Pulumi, atau untuk CI/CD tools ya kita ada Jenkins, Drone, GitLab. Lalu monitoring tools kita ada Datadog, Elk, Grafana, Zapier, dan sebagainya. Nah, setidaknya kita harus kenal nih, berhubungan dengan baik, atau bisa jadi kita menguasai banyak tools yang berhubungan dengan DevOps. Terus selanjutnya security ya. Pengetahuan security sangat dibutuhkan sebagai dasar seorang DevOps. Kenapa? Karena tugas untuk membangun infrastruktur adalah salah satunya tanggung jawab seorang DevOps. Maka kita perlu perhatikan aspek ini. Bagaimana cara mengamankan aplikasi dari luar, cara membatasi akses jika dibutuhkan, cara memproteksi beberapa service seperti database mungkin yang tidak butuh akses langsung dari luar. Kemudian ketika ada isu di security, kita harus bisa membaca logs, apakah ada anomali atau request dari luar yang aneh dan lain-lain. Terus membangun infrastruktur itu mudah, tapi membangun infrastruktur yang baik dan aman itu yang sulit. Selanjutnya yang terakhir adalah automation-nya. Automasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya semua tugas yang tadi dimiliki atau menjadi tanggung jawab seorang DevOps harus menjadi sebuah automasi. Jadi tidak ada lagi cara-cara manual yang biasa dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah selain hard skill, soft skill juga dibutuhkan untuk menjadi seorang DevOps engineer. Yang pertama adalah yang jelas yaitu komunikasi. Komunikasi itu sangat dibutuhkan karena DevOps sendiri akan banyak berhubungan dengan divisi-divisi di bidang teknologi seperti divisi data science, divisi engineer, backend, entah itu front end atau mobile dan sebagainya. Otomatis ketika proses development atau proses instalasi dan sebagainya itu akan ada banyak masalah, sehingga mengharuskan kita untuk membuat atau memudahkan kita untuk membangun komunikasi antar divisi. Dari komunikasi yang baik kita dapat dengan mudah untuk mereproduksi suatu masalah lalu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah DevOps itu fokus kepada user bukan tools ya.
Kalau menurut saya DevOps itu harus agnostik. Kita jangan terlalu fanatik terhadap beberapa bahasa tertentu, tidak. Tapi kita harus terbuka menerima, dan karena misalkan perusahaan kita menggunakan bahasa pemrograman apa, kita harus belajar itu. Terus untuk cloud provider ya, jangan terbatasi hanya dengan penggunaan AWS, GCP atau DigitalOcean dan sebagainya. Jadi di saat user kita, perusahaan atau developer menginginkan kita untuk membangun infrastruktur sesuai dengan yang mereka mau, ya kita harus memberikan pelayanan tersebut kepada tim kita. Yang ketiga adalah integrity ya. Kejujuran itu sangat perlu untuk menjadi seorang DevOps, karena biasanya DevOps itu dekat dengan masalah karena kita terbiasa melakukan proses otomasi menggunakan scripting, kadang ada masalah sehingga kita uh, menghapus tiba-tiba database staging kita dan sebagainya, dan itu pun kita harus mengakui itu kesalahan kita tidak boleh menyembunyikan itu, kita harus mengakui. Itu salah satu dari soft skill DevOps. Terus yang keempat adalah selalu haus akan ilmu pengetahuan ya. Di dunia teknologi sendiri itu ada banyak sekali perubahan-perubahan yang perlu kita harus pelajari ya. Karena tidak cukup dengan beberapa skills ya, ketika kita sudah tahu dari menggunakan beberapa tools lalu kita cukup puas, tidak. Yang kelima ini juga berhubungan, tidak mudah puas dengan apa yang kita dapatkan. Misalkan kita sudah membangun dengan infrastruktur yang sudah reliable, scalable dan sebagainya. Jangan jangan puas sampai di situ, tapi push to the limit kemampuan kita untuk membuat yang lebih dari itu. Misalkan infrastrukturnya harus lebih ringan lagi, harus lebih secure lagi, lebih scalable lagi, lebih cepat, lebih ringan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah yang menarik adalah salah satu soft skill DevOps itu adalah harus malas kalau menurut saya. Ya, biasanya kita seringkali dapat permintaan dari perusahaan atau teman kita untuk membangun sebuah aplikasi atau untuk mendeploy sesuatu, dan itu pun berulang-ulang langkahnya. Misalkan dalam mendeploy sebuah aplikasi kita harus install dependensi, kita harus running command, terus kita harus mengupdate atau nge-pull code dari Git dan sebagainya. Nah, dari beberapa step itu yang sudah ada patternnya, maka kita harus membuat script untuk itu. Jadi langkah-langkah yang sebelumnya manual, kita harus melakukan proses semuanya menggunakan otomasi seperti itu. Nah, proses otomasi ini akan saya jelaskan sedikit saja bagaimana sih DevOps itu dalam membangun sebuah infra, menggunakan infrastruktur as code dan sebagainya, bagaimana cara setup atau konfigurasi server dengan menggunakan scripting dan sebagainya. Ya, langsung saja ya. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit demo bagaimana seorang DevOps membangun sebuah infrastruktur. Katakanlah seperti ini ya, seorang DevOps engineer di mana dia harus bertugas untuk membuat beberapa infrastruktur seperti ada server application di sini, terus ada database, terus ada mobile application dan sebagainya. Lalu di sini ada storage, bisa dibilang S3 atau apapun itu. Nah, eh, kemampuan security, kenapa saya bilang sangat penting? Salah satunya adalah seperti database ini. Ini kan database tidak boleh diakses dari luar ya. Harus beberapa aplikasi saja yang bisa mengakses, seperti hanya aplikasi server ini yang bisa saling berhubungan ya. Atau seorang user di luar sana hanya bisa mengakses aplikasi kita tanpa harus tahu teknologi apa yang di belakangnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk di cloud sendiri, seorang DevOps itu membangunnya menggunakan scripting. Saya contohkan seperti ini. Saya akan menggunakan beberapa tools seperti VirtualBox. Anggap saja ini adalah cloud provider ya. Jadi kita akan membuat beberapa server. Lalu di sini saya menggunakan scripting. Bisa dilihat di sini. Jadi saya akan menjalankan beberapa server, 3 server, yang mana dia sudah melakukan proses instalasi apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah server tersebut. Kasus ini saya akan membangun sebuah cluster, Kubernetes cluster yang akan digunakan untuk melakukan deployment aplikasi atau development aplikasi di Kubernetes cluster. Nah, contohnya seperti ini.
ya, di Vagrant Pi. Jadi saya butuh akan membuat 3 server, yang 2 server itu untuk node worker menggunakan Ubuntu dan sebagainya. Lalu 1 server itu menggunakan Ubuntu 20 atau versi yang paling baru ya. Nah, di sini saya sudah membuat IP-nya berapa, terus di sini untuk masternya, terus untuk node workernya IP-nya berapa. Nah, semua ini dilakukan menggunakan proses otomasi. Sehingga ketika saya membutuhkan 3 server, saya cukup memodifikasi di sini menjadi 3 dan sebagainya. Jadi semua proses perubahan infrastruktur itu terrecord dengan baik karena kita menggunakan code untuk melakukan proses pembuatan atau pembangunan sebuah infrastruktur. Saya cukup menjalankan command seperti ini. Ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini akan jalan beberapa server. Nah, semua kebutuhan atau dependensi yang dibutuhkan untuk membuat server tersebut akan dilakukan dengan cara scripting. Seperti contohnya seperti ini. Untuk secara default setiap server akan melakukan sebuah proses yang saya definisikan menggunakan shell script ya. Dia akan menginstal certificate, LSB release, IPT transport dan sebagainya. Terus dia akan melakukan proses instalasi Docker. Terus dia akan membuat konfigurasi, mengubah konfigurasi di daemonnya. Terus dia akan melakukan restart service, lalu dia melakukan proses instalasi yang lain dan sebagainya. Nah, sehingga setiap perubahan atau versi service apa yang ada di dalam server tersebut dapat terrecord dengan baik. Nah, bisa kita lihat di sini ya, server sudah jalan tiganya. Jadi semua perubahan di sini baik konfigurasi terrecord dengan baik karena semuanya menggunakan script. Perubahan apapun akan dilakukan menggunakan scripting. Sehingga ketika script ini saya pindah tidak menggunakan VirtualBox lagi, atau akan membangun sebuah infrastruktur di AWS atau DigitalOcean, ya saya cukup mengopi atau memindahkan script ini saja, lalu untuk cloud providernya saya ganti, sehingga tanpa bergantung dengan cloud provider manapun, infrastruktur kita masih tetap bisa berjalan dengan mudah. Seperti itu. Ya, DevOps itu sangat mudah menurut saya. Yang penting kita harus belajar banyak, terbuka dengan banyak ilmu pengetahuan di luar yang sedang dipakai saat ini. Oke, teman-teman. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya, next video saya akan membahas bagaimana lebih detail lagi sebuah proses automasi. Ya, ini lebih ke arah teknikal. Oke, terima kasih.